Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar statistika kembali. Nah, materi yang akan dibahas adalah mengenai uji hipotesis satu sampel. Sebelum itu, kita pelajari dulu nih pengertian dari hipotesis dan apa itu uji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang dikembangkan untuk tujuan pengujian, atau bisa juga kita katakan sebagai dugaan awal kita. Jadi kita punya dugaan awal terhadap data penelitian kita. Ini saya tulis di sini. Peneliti. Sedangkan uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu yang masuk akal dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi kan hipotesis tadi adalah dugaan awal peneliti. Nah, agar kita tahu dia benar atau tidak dugaan awal kita, maka kita lakukan pengujian. Nah, pengujian itu namanya adalah uji hipotesis. Adapun langkah-langkah uji hipotesis dapat dilihat ya, seperti yang di gambar ini. Yang pertama ini, kita membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian kita memilih derajat keyakinan, memilih uji statistiknya, lalu menarik keputusan untuk membuat kesimpulan. Nah, tadi ya, kita punya langkah pertama itu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Di sini, hipotesis nol itu adalah hipotesis yang akan kita uji kebenarannya. Jadi di sini ini adalah dugaan awalnya kita. Dugaan awalnya kita. Kita ingin menguji dugaannya itu benar atau tidak. Sedangkan hipotesis alternatif itu adalah suatu pernyataan yang akan kita simpulkan jika kita menolak hipotesis nol. Jadi hipotesis alternatif ini adalah lawan dari hipotesis nol atau lawan dari dugaan awal kita. Nah, misalnya nih contohnya, rata-rata harga tiket pesawat terbang dari Jogja ke Jakarta adalah 480.000. Jadi ini adalah dugaan awal kita. H0-nya rata-ratanya sama dengan 480.000. Ini dugaan awal. Kemudian, lawannya apa? Lawannya adalah HA atau hipotesis alternatif. Rata-ratanya tidak sama dengan 480.000. Ini adalah hipotesis alternatif, jadi lawannya. Kalau yang H0-nya sama dengan, berarti di sini bisa tidak sama dengan. Nah, kemudian kita memilih derajat keyakinan. Di sini biasa ada namanya alfa. Ini ya hurufnya ini, huruf Yunani, yaitu probabilitas menolak hipotesis nol jika itu benar, atau disebut tingkat resiko. Jadi saat kita bekerja dengan statistika, itu kita tidak 100% mengatakan bahwa yang kita lakukan ini benar. Jadi yang kita lakukan tidak 100% benar. Bisa ada kesalahan. Maka kita perlu membentuk derajat keyakinan. Misalnya, yang mana nanti ini akan menjadi batas atau toleransi kesalahan. Dia akan menjadi toleransi kesalahannya. Misal tingkat keyakinannya
95%. Artinya, tingkat kesalahan atau tingkat resiko atau alfanya 5%. Totalnya 100% ya. Nah, tapi di sini kita bagi seberapa besar keyakinan kita dibagi. Kalau yakinan 95% berarti di sini alfanya 5%. Kalau yakinnya misalnya 90% berarti kesalahannya atau resikonya 10%. Nah, ini biasanya ditentukan sendiri oleh peneliti. Beberapa tingkat resiko yang biasa digunakan yaitu bisa 1%. 1% ini berarti tingkat keyakinan kita 99%. Umumnya ini diberikan atau dilakukan pada yang jalurnya kesehatan. Kurang bagus ya. Sini saya tulis ini aja. Ini biasanya kesehatan. Karena berkaitan dengan nyawa manusia, maka biasanya di sini kita harus sangat yakin, harus mendekati 100%. Nah, kalau yang 5% apa? Yang 5% itu bisa misalnya penelitian sains yang di lab. Nah, kalau untuk yang ilmu ekonomi juga bisa. Nah, 10% ini apa? Biasanya ilmu sosial, kaitannya dengan manusia, dengan sifat, atau karakteristik. Nah, kemudian yang ketiga kita akan memilih ujinya. Setelah itu kita bisa lakukan pengujian. Kalau kemarin kita udah ada tuh punya kita belajar, ada uji proporsi dan uji rata-rata. Yang mana dia menggunakan tabel Z nanti. Nah, dan sebenarnya masih ada banyak lagi uji dalam statistika. Ada uji T, ada uji F, ada uji ini bacanya chi-square. Namun mungkin tidak semuanya bisa kita bahas di mata kuliah ini, karena kan kita mata kuliah statistikanya masih statistika secara umum ya. Tapi nanti kita lihat. Oke, saya hapus dulu. Nah, dalam kita uji Z, misalnya nih yang kemarin, kita pakai rumusnya ini. Kita hitung nilai Z-nya, baru kita cari di tabel normal. Normal. Contohnya gimana? Kemudian, nah kita akan memilih membuat keputusan dari hasilnya ini. Misalnya pada tingkat alfa sama dengan 5%, atau ini artinya kan 0,05. Maka uji satu sisi dari nilai Z ini adalah 1,65. Ini nilainya 1,65. Nah, uji satu sisi ini maksudnya nanti kan ini ingat ya tabel normal itu kita punyanya begini. Nah, kalau uji satu sisi berarti ini ada namanya daerah penolakan di sebelah kanan ini namanya alfanya. Kan kita nih total di bawah kurva normal itu 1 ya kemarin. Nah, alfa daerah penolakan atau ini batas toleransi kesalahan kita itu dia di sebelah kanan sini. Ini adalah daerah penolakan H0 kalau dia satu sisi. Nah, yang di sini itu adalah 1 kurang alfa. Jadi sekitar 95%-nya. Nah, di sini kita lihat kapan kita pakai satu sisi dan kapan kita pakai dua sisi. Uji satu sisi itu diberlakukan jika kita punya informasi tentang arah atau tanda dalam hipotesis alternatifnya. Misalnya gini. Lampu Philips ingin menguji kebenaran bahwa rata-rata penggunaan lampu Philipsnya lebih dari 1 tahun. Nah, maka H0-nya itu adalah ini ya, di sini
H0-nya mu kurang dari sama dengan 360. Nah, yang ini itu lebih dari 360. Jadi ada tandanya, kalau tadi kan tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau yang ini tandanya begini. Kalau tandanya begini berarti, atau terserah lah posisinya bisa jadi dibalik. Tapi kalau tandanya dia sifatnya kurang dari atau lebih dari, nah itu artinya kita pakainya satu sisi. Tapi kalau misalnya pakainya sama dengan atau tidak sama dengan, seperti ini, maka ini adalah dua sisi. Nanti perbedaannya di mana? Perbedaannya itu adalah terjadi pada saat kita melihat hasil dari tabelnya. Jadi perhatikan ya, kalau ini nih ada kata-kata lebih dari 1 tahun di sininya. Makanya di sini yang akan diuji itu ini. Kalau di sini rata-rata penghasilan lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi saat mendaftar pekerjaan pertama adalah 4,5 juta. Nah ini kan kita membuktikan beneran nggak sih 4,5 juta? Nggak ada kan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Makanya dia dikatakan dua sisi. Nah, dalam pengujian ini, tadi saya lupa. Nah, jadi kalau tabelnya begini, kalau dia satu sisi, ini kan tabelnya gini anggap bagus ya. Nah, kalau di sini lihat hipotesis alternatifnya itu lebih dari, maka tadi daerah penolakannya sama seperti yang sebelumnya. Kita kasih garis di sini. Ini adalah daerah alfanya, ini daerah penolakannya. Yang ini adalah 1 min alfa. Tapi gimana? Misalnya tandanya kebalik nih. HA-nya kurang dari 360. Nah, kalau dia kurang dari, berarti nanti dia posisi letaknya itu di kiri, teman-teman. Nah, jadi di sini garisnya. Nah, alfanya di sini. Ini 1 min alfanya. Nah, dia lebih kecil. Tapi kalau misalnya dia dua sisi, maka gini. Berarti dia bisa ditolak di sini. Ini bisa di sini. Ini namanya alfa per 2. Ini juga alfa per 2. Ini 1. Ini alfa. Nah, kemudian ujinya. Gimana cara menentukan uji hipotesisnya? Nah, biasanya dalam statistika itu dilihat dari sampelnya. Apakah dia sampel besar yang nilai N-nya, ini N ya, banyak datanya, lebih atau sama dengan 30. Kalau misalnya N-nya 50, berarti dia iya lebih besar dari 30. Kita cek lagi, apakah standar deviasi populasinya diketahui? Jika diketahui, kita pakai uji Z. Misalnya di soal disebutkan. Kalau di soal tidak disebutkan, berarti pakai ini. Standar deviasi sampel. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 30 datanya, berarti kita nggak bisa pakai uji Z, melainkan kita pakai uji T. Nah, contohnya kalau dia sampel besar, misalnya ini sebuah pabrik ban mobil menyatakan rata-rata jarak yang bisa ditempuh sebelum ban kehilangan grip itu segini ya, 60.000 km, standar deviasinya 4.500 km. Sebuah rental mobil membeli sebanyak 49 ban dan menemukan rata-ratanya itu hanya 59.000 km. Jadi kita di sini mau menguji dengan alfa 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km? Nah, kan sebenarnya ini data kenyataannya ya, datanya kalau kita pakai populasi, sedangkan di sini kan dia di sampel, hanya segini. Nah, dalam statistika bisa jadi angka 59.000 sama 65.000 itu ini dia sebenarnya adalah sama atau dipandang sama gitu.
Kenapa? Karena tadi kita bekerja dengan sampel, kita membaca populasi. Jadi bisa jadi ada perbedaan angka, tapi itu maksudnya masih sama. Jadi berbeda ya, kalau di matematika 59.000 sama 60.000 itu pasti beda. Tapi di statistika dia bisa jadi maksudnya sama. Bukan nilainya yang sama ya, tapi pengertiannya. Jadi masih bisa dibilang, oh ini masih masuk akal, memang masih di sekitar nilai rata-rata gitu. Karena yang kita uji adalah sampelnya. Maka di sini mu-nya adalah kita pakai yang dua sisi teman-teman, sama dengan. Karena apa? Karena pengen melihat apakah jarak tempuh ban tidak sama dengan ini. Nggak ada kata-kata lebih dari atau kurang dari. Nah, di sini sudah dikasih tahu alfanya segini, kita langsung pakai tingkat resiko atau tingkat signifikansi bahasa lainnya. N-nya ada 49. Sesuai tadi grafiknya, kalau N-nya lebih besar atau sama dengan 30, kita pakai uji Z. Nah, karena di soal menyebutkan standar deviasi populasi, jadi kita langsung masukkan nih, X min mu per sigma. Ini, masukkan datanya, dapatnya minus 2. Nah, nilai Z kritisnya di sini, karena kita pakainya alfanya 5% dan dia dua sisi, maka kita lihat tabelnya. Untuk alfanya kita harus bagi dua, karena dia dua sisi. Alfa per 2. Ini nah sama dengan 5% bagi 2,5% ya. Ternyata diketahui bahwa kita menolak H0. Nih, kan garisnya nilainya min 1,96. Sedangkan nilai tabelnya itu adalah 2. Nilai perhitungannya adalah 2. Jadi kalau dia dua sisi di 5%, batasnya tadi itu, ini tuh adalah min 1,96, di sininya 1,96. Nah, karena dia dua sisi, jadi dia di sini itu adalah minus 2. Nah, minus 2 ini berada kan nilainya lebih kecil daripada yang ini ya. Nah, makanya berarti dia masuk di daerah penolakan. Makanya dia dikatakan H0-nya ditolak. Nah, kalau H0-nya ditolak, berarti yang kita terima adalah HA. Kalau kita terima HA, artinya yang benar itu adalah hipotesis alternatif. Berarti hipotesis alternatifnya itu adalah jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km. Gimana kalau misalnya nih ya, misalnya hasilnya itu 1,5. Kalau misalnya hasilnya 1,5. Nah, 1,5 kan di dalam sini. Gagal menolak H0. Atau kita gagal menolak H0 kan berarti menerima H0 atau kita menolak HA. Berarti kita dapat menyatakan bahwa jarak tembok bah itu sama dengan 60.000 km. Nah, contoh keduanya ini. Jadi misalnya dia tahu tipsnya itu hariannya 20.000 per hari, tapi terus kemudian dia pengen cek dalam waktu 36 hari pertama kerja jumlah rata-rata tips per harinya itu 24,5, standar deviasinya 10,5. Jadi kita mau ngecek apakah itu nilainya sama dengan 20 atau tidak pada tingkat signifikansinya 1%. Nah, karena di sini dibaca ya, bisa menghasilkan rata-rata lebih dari 20 per hari. Nah, berarti kata-katanya di sini pakai lebih dari. Artinya dia satu sisi.
Lalu kita akan masukkan ke rumusnya pakai uji Z. Ini kita lihat di tabel, ternyata kalau dia 1% dengan 1 tail, jadi langsung aja lihat tabelnya yang angkanya 1%, itu nilainya nanti dapatnya min 2,33, sedangkan di sini hasilnya 2,71. Artinya, kalau kita gambar, ini kan batasnya 2,33. 2,71 itu di sebelah sini, lebih besar di luar, bukan di dalam sini, tapi di luar sini. Ini 2,71. Berarti ini adalah menolak H0. Menolak H0 berarti menerima HA. Sehingga disimpulkan bahwa kita menolak hipotesis 0, yaitu rata-rata tips yang diperbolehkan. Jadi diketahui bahwa waktu rata-rata tips yang diperoleh lebih dari 20 per hari. Jadi benar bahwa rata-ratanya itu dapatnya 20 per hari, lebih dari $20. Jadi banyak dapatnya. Nah, gimana kalau sampelnya kecil? Nah, sebenarnya rumusnya mirip ya. Nih, kayak gini. Cuman bedanya adalah yang kita lihat nanti tabel T. Kalau tadi tabel normal, yang ini tabel T. Misalnya tahun 2015, harga tiket pesawat Jakarta-Singapura itu $267. Harga tiket pesawat dengan sampel sebanyak 16 tahun 2013 nih kayak gini. Nah, kita ingin menguji pada tingkat uji signifikansi 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa harga tiket tahun 2013 mengalami kenaikan? Benar nggak dia naik gitu? Nah, berarti apa? Ingat, bikinnya uji hipotesis dulu. Pakainya sama dengan atau ini, lebih dari 267 karena bahasanya naik. Kalau dia naik, berarti dia lebih dari kan? Makanya pakainya lebih dari. Kemudian kita memilih tingkat signifikansi. Sudah disebutkan di soal, pakai uji T. Membuat keputusan. Nilai kritis T pada tabel tingkat signifikansi dengan DF-nya 15 tadi ya. Pada satu sisi hasilnya 2,602. Nah, sedangkan hasil perhitungannya, di sini kita perlu hitung dulu rata-ratanya berapa, karena dia belum disebutkan, dapatnya ini. Kemudian kita hitung standar deviasinya, dapatnya ini. Baru kita masukkan ke rumus. Diperoleh nilainya 2,6739. Nah, artinya di sini kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, rata-rata harga tiket pesawat terbang Jakarta-Singapura telah mengalami kenaikan. Karena kenapa? Karena tadi dia berada di sini nilainya lebih besar dari di luar dari batas garis ini. Artinya tolak H0. Tolak H0 artinya tiket pesawatnya itu mengalami kenaikan tadi yang hipotesis alternatif yang benar. Nah, sebenarnya ujian ini tidak harus kita lakukan dengan cara manual. Kalau teman-teman menggunakan nanti untuk skripsi gitu ya, ini bisa dikerjakan dengan software statistika namanya SPSS. Jadi, masukkan aja datanya, nanti langsung muncul nih. Nah, terus bisa kita lihat, ini ternyata T-nya ini 2,674 kan. DF-nya ini tingkat signifikansinya. Nah, bedanya selain kalau di sini itu kita bisa bandingkan dengan tadi ini kan T-tabel, kita bandingkan dengan nilai hasil hitungannya. Ini 2,674, sedangkan tabelnya itu 2, berapa. Ini lebih besar, makanya H0-nya ditolak. Iya.
dia lebih besar dan jadi H0-nya ditolak. Nah, sedangkan kalau dia di hasil SPSS, kita bisa bandingkan nilai ini dengan nilai alfa. Kalau nilai alfanya lebih kecil daripada ini, kecil dari signifikansi, artinya H0 ditolak. Nah, ini kan 0,017 jadinya 0,017 kecil dari, kan di 1% ya teman-teman, ini 0,1, jadi H0-nya ditolak. Artinya itu tadi sama. Nah, untuk uji proporsi sebenarnya secara prinsip sama, hanya hitung manualnya yang beda. Jadi kita ingat ya, bahasanya biasanya mirip-mirip persen. Jadi di sini tahun 2012 ada sebanyak 75% klaim asuransi, ini persen, makanya pakai proporsi. Diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu nih katanya. Kemudian mencoba meningkatkan pelayanan klaim nasabahnya. Jadi dicobakan diambil sampel sebanyak 1.100 kasus, diambil random, menunjukkan 880 klaim asuransi bisa diselesaikan kurang dari seminggu. Berarti lebih cepat kan? Nah, ditanyanya, apakah penyelesaian 1% klaim asuransi tahun 2013 telah mengalami kenaikan dengan tingkat signifikansi 1%? Nah, pakainya kurang dari sama dengan ya. Nah, dan karena nilainya N-nya banyak, 1.100, jadi kita pakai uji Z. Ingat lagi tabel yang tadi. Nah, untuk 1% nilainya adalah 2,33, satu sisi ya. Baru masukkan nih, dapat hasil 3,83. 3,83 lebih besar daripada yang 2,33. Artinya kita menolak hipotesis 0, yaitu disimpulkan sampel cukup memberi bukti bahwa telah terdapat peningkatan layanan klaim asuransi. Dia lebih di sebelah kanan, makanya dia ditolak H0-nya. Kemudian nilai p-value dalam uji hipotesis. Nah, keputusan menolak atau gagal menolak H0 bisa dilakukan dengan membandingkan nilai p-value dengan alpha. Ini tadi ya, kasusnya kalau kita pakai software, misalnya SPSS tadi. P-value ini adalah probabilitas memperoleh nilai uji statistik setinggi mungkin dibandingkan nilai sampel yang diobservasi dengan asumsi hipotesis 0 benar. Jadi kalau misalnya di sini kita tuh di mana namanya, kalau kita hitung manual kan kita masih agak ribet ya, kita lihat-lihat tabel lagi. Nah, kalau kita masukkan ke komputer itu udah otomatis mengeluarkan nilai p-value-nya. Yang ini menunjukkan probabilitas memperoleh nilai uji statistiknya. Tinggal p-value-nya ini kita bandingkan dengan alpha, lebih besar yang mana. Nah, tadi kalau p-value kurang dari alpha, artinya H0 ditolak. Jadi sesuaikanlah kalimatnya apa yang ditolaknya itu. P-value ini juga memberikan informasi besar kekuatan dalam membuat keputusan menolak atau gagal tolak H0. Nah, misalnya makin dia dekat sama 1, berarti itu kan makin tidak baik ya sebenarnya. Misalnya 0,99, nah itu kan nanggung. Kalah enggak, menang tidak, gitu kan. Nah, ini p-value itu berusaha memberikan informasi seberapa besar kekuatannya itu dalam menolak keputusannya. Nilainya ini bisa sangat kecil, misalnya 0,0001. Nah, di sini menunjukkan kemungkinan bahwa hipotesis 0 benar adalah relatif kecil kebenarannya, dan sebaliknya kemungkinan kecil hipotesis 0 adalah salah. Jadi jika p-value-nya kurang dari alpha, maka kita tolak H0. Jika p-value-nya besar dari alpha, maka gagal tolak H0.
Nah, biasanya p-value ini dicari dengan bantuan program komputer. Tadi di hasilnya SPSS, yang nilai SIK itu adalah nilai p-value. Kita ambil contoh ya, misalnya Z hitungnya 2. Besarnya probabilitas pada kurva normal antara nilai Z sebesar 0 sama dengan 2 adalah ini. 0,472, sehingga besarnya probabilitas Z sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan 2, berarti dia di sebelah kanan kan, karena lebih besar. Di sini adalah 0,5 dikurang ini. Kita kurangin 0,5 kurang 0,4722, dapat hasilnya ini. Nah, kalau ujinya dua sisi, maka p-value-nya ini kita kali 2 kali 0,0288. Ini posisinya di sini. 0,288, ini 0,47. Ini setengah dari sini. Di sininya nilainya adalah 0,5 yang dari sini sampai sini. Misalnya berdasarkan klaim TV, rata-rata pemirsa TV itu nonton 8 jam sehari. Survei dilakukan Lembaga Konsumen Indonesia ingin membuktikan klaim tersebut. Sebanyak 100 sampel diambil dari seluruh kota di Indonesia menunjukkan rata-rata menonton televisi 7,5 jam dengan standar deviasinya 2,5 jam. Nah, dengan menggunakan p-value, apakah kita bisa simpulkan bahwa rata-rata menonton TV lebih kecil dari 8 jam per hari? Berarti lebih kecil ya mintanya. HA-nya berarti kurang dari 8. Nah, kita masukkan, udah dapat min 2,22. Probabilitasnya ini min 2,22, itu adalah sebesar 0,488. Lihat di mana? Lihat di tabel Z-nya, tabel normalnya. Nah, jadi p-value-nya itu 0,5 kurang 0,4868 sama dengan 0,0132. Karena 0,0132 lebih kecil daripada alfa, oh ini harusnya 1 ya. Sehingga tolak H0. Tolak H0 berarti ini salah. Berarti yang betul ini. Artinya benar bahwa dapat disimpulkan rata-rata waktu menonton TV itu lebih kecil daripada 8 jam. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait metode pelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Silahkan lanjutkan pertanyaan di kolom diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.